Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Suktavia. Dan saya Diah Ayu Prangesti. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Keamanan Sistem E-Commerce yang dibacakan oleh Diah Ayu Prangesti. Pertama ada pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga penutup. Pendahuluan, latar belakang. E-commerce adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Pada umumnya, e-commerce berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas-batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas barang dan jasa. Meskipun kebanyakan pembelian masih dilakukan melalui saluran tradisional, e-commerce terus tumbuh pesat dan mengubah cara banyak perusahaan bisnis. Pada tahun 2010, e-commerce mewakili sekitar 6% dari seluruh penjualan retail di Amerika Serikat dan tumbuh pada 12% per tahun. Rumusan masalah. Berdasarkan penyusun makalah ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apa pengertian dari e-commerce dan manfaat dari e-commerce itu sendiri? Yang kedua, tujuan masalah. Berdasarkan tujuan makalah di atas, maka tujuan dari penyusun makalah adalah untuk mengetahui pengertian dari e-commerce dan manfaat e-commerce itu sendiri. Pembahasan sistem e-commerce. E-commerce atau sering disebut dengan electronic commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik, misalnya transaksi jual beli barang dan jasa secara online. E-commerce melibatkan banyak sistem, yaitu transfer uang secara elektronik, pertukaran data, sistem inventory, dan pengumpulan data secara otomatis. Pada dasarnya, e-commerce ini adalah bagian dari e-business, di mana cakupan e-business ini lebih luas, tidak hanya mencakup area bisnis, loker, dan lain-lain. E-commerce juga memiliki sisi positif dan sisi negatif, yaitu rawan tindak pidana kejahatan dunia maya atau cyber, misalnya penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan, kejahatan kartu kredit, phishing, spammer, dan lain-lain. Ancaman akan keamanan tersebut akan mengakibatkan pelanggan takut melakukan transaksi dan kemudian kembali ke metode tradisional dalam melakukan bisnis. Ada beberapa transaksi yang perlu diamankan, sebagai contoh transaksi penjualan online, transaksi keuangan, email, file transfer, tanda tangan suatu kontrak dalam bentuk digital, transaksi bisnis lainnya. Teknologi dasar yang dipergunakan dalam pengamanan data untuk e-commerce yaitu kriptografi. Yang kedua, ada mekanisme e-commerce. Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem e-commerce adalah mengenai mekanisme transaksi pembayaran via internet. Dalam bisnis komersial, seseorang biasa melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah atau uang, secara tunai atau cash. Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit, credit card, kartu debit, debit card, cek pribadi, atau personal check atau transfer antar rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat di mana produk atau jasa tersebut diperjualbelikan. E-commerce sebenarnya tidak jauh berada dengan dunia nyata, hanya saja internet atau dunia maya
berfungsi sebagai pos yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer personal PC. Pembeli yang hanya memilih belanjaan yang akan dibeli bisa menggunakan shopping cart untuk menyimpan data tentang barang-barang yang telah dipilih dan akan dibayar. Konsep shopping cart ini meniru kereta belanja yang biasanya digunakan orang untuk berbelanja di pasar swalayan. Shopping cart biasanya berupa formulir dalam web dan dibuat dengan kombinasi CGI Computer Generated Imagery, database, dan HTML. Barang-barang yang sudah dimasukkan ke shopping cart masih bisa di-cancel jika pembeli berniat untuk membatalkan pembeli barang tersebut. Jika pembeli ingin membayar untuk barang yang telah dipilih, ia harus mengisi form transaksi. Dari beragam jenis aplikasi e-commerce yang ada secara prinsip, mekanisme kerja e-commerce kurang lebih sama. Terdapat dua hal utama yang biasanya dilakukan oleh konsumen di dunia maya. Pertama adalah melihat produk-produk atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website online ADS. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi bisnis atau dagang, atau sering disebut dengan jual beli yang akan dilakukan. Kedua, jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat dilakukan transaksi perdagangan dengan dua cara. Pertama adalah secara konvensional atau standar order seperti yang selama ini dilakukan, baik melalui telepon, fax, atau langsung datang ke tempat penjual produk atau jasa terkait. Cara kedua adalah melakukan pemesanan secara elektronik atau online order, yaitu dengan menggunakan perangkat komputer. Yang ketiga, berdasarkan pesanan tersebut, penjual produk atau jasa akan mendistribusikan barangnya kepada konsumen melalui dua jalur. Bagi perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, perusahaan akan mengirimkan melalui kurir ke tempat pemesan berada. Yang kedua, di mana kesediaan bagi produk atau jasa dapat digitisasi atau diubah menjadi sinyal digital. Produk-produk yang berbentuk semacam teks, gambar, video, dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan namun dapat disampaikan melalui jalur internet. Contohnya adalah electronic newspaper, digital library, virtual school, dan lain sebagainya. Yang keempat, melalui internet dapat dilakukan pula aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan, purna jual, atau sering disebut dengan electronic customer support. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur komersional seperti telepon ataupun jalur internet seperti email, telekonferensi, dan chatting, dan lain-lain. 3. Metode pembayaran dalam transaksi e-commerce. Beberapa motivasi bagi pembisnis untuk memfasilitasi pembayaran online bagi pelanggan melalui suatu penyedia layanan pembayaran online adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi cash flow. Yang kedua, transaksi yang terjamin. Yang ketiga, biaya operasional yang lebih hemat. Yang keempat, meningkatkan proteksi informasi sistem sensitif. Sementara itu, bentuk pembayaran pada toko online menggunakan media internet. Tata cara pembayaran atau transaksi dapat dibagi menjadi 5 mekanisme utama, yaitu transaksi model ATM. Yang kedua, pembayaran dua pihak tanpa perantara. Yang ketiga, pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Yang keempat,
micropayment. Yang kelima, anonymous digital cash. Dilanjutkan oleh rekan saya Dinda Anissa Octavia. 4. Isu keamanan transaksi e-commerce-nya. Sistem keamanan e-commerce adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi pada e-commerce. Sistem keamanan pada sistem e-commerce umumnya mengamankan sistem e-commerce dengan bantuan dari protokol keamanan eksternal yang harus diinstal ke dalam web server hingga membuat keamanan dari sistem e-commerce tersebut sangat bergantung dari protokol keamanannya. Beberapa isu tidak amannya transaksi e-commerce di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya penipuan dalam transaksi. 2. Ketidaksesuaian gambar barang dengan yang sebenarnya. Berdasarkan kasus yang terjadi di atas, maka ada beberapa solusi agar konsumen dan penjual dapat melakukan transaksi e-commerce secara aman di antara lain. 1. Prinsip kehati-hatian sangat penting ketika melakukan transaksi e-commerce baik para konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, prinsip kehati-hatian ini dilakukan dengan cara lebih insentif dalam bertanya mengenai barang yang akan dibelinya. Apalagi ketika harga barang sangat murah, maka patut dicurigai. Bisa juga melakukan searching harga barang sehingga tahu kualifikasi dengan barang yang akan dibeli. Selanjutnya, konsumen juga harus menanyakan nota pembelian, apalagi jika barang yang dijual itu adalah barang yang setengah pakai, sehingga harus dipastikan jika barang itu memang benar ada. 2. Berpikir rasional. Penjual dan konsumen harus berpikir rasional terutama mengenai harga dan kualitas barang. Penjual harus berpikir rasional agar tidak mengecewakan konsumen. Begitu pula dengan konsumen harus berpikir rasional agar tidak dikecewakan penjual. 3. Mempelajari peraturan pemerintah atau PP, transaksi e-commerce. Hal sangat penting karena segala sesuatu memang harus diatur oleh hukum agar terdapat suatu ketegasan yang akan menciptakan keamanan di dalamnya. Di Indonesia, transaksi e-commerce diatur dalam PP nomor 82 tahun 2012 pasal 49 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yaitu 1. Penjual harus memberikan informasi yang detail mengenai barang yang ditawarkan ke konsumen. 2. Penjual harus memberikan kejelasan mengenai kontrak pembelian atau bisa dinamakan dengan ketentuan dalam pembelian. 4. Penjual memberikan batas waktu dalam pengembalian barang jika tidak sesuai atau terdapat kecacatan dengan barang. 4. Penjual memberikan informasi kepada konsumen mengenai status pengiriman barang. 5. Penjual tidak boleh memberikan kewajiban membayar jika belum ada kontrak. Untuk menghilangkan keraguan seperti di atas, perhatikan beberapa fitur berikut ini saat akan melakukan transaksi secara online. 1. Pembayaran dengan kartu kredit terkemuka atau online payment. 2. Tersedianya server aman yang pembayaran dengan kartu kredit terkemuka online payment. 3. Tersedianya server aman yang mengenkripsi informasi kartu kredit atau mencegah para pencuri online mengambil data nomor kartu kredit jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.
4. Informasi yang baik tentang nomor yang bisa dihubungi adalah alamat email, nomor telepon, nomor fax, alamat rumah, dan seterusnya. Selanjutnya, pernyataan tentang kebijakan pengembalian barang dan jaminan kepuasan atau customer satisfaction. Selanjutnya, pernyataan tentang kebijakan untuk melindungi informasi pribadi kita atau customer, menghindari adanya spammer. Selanjutnya, adanya keterangan bahwa barang yang kita pesan tersedia dan bisa secepatnya dikirim. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, informasi ini sangat bermanfaat bagi manusia karena dapat membantu dalam pekerjaan sehari-hari, dan teknologi informasi akan lebih membantu manusia untuk mendapatkan banyak informasi. Walau begitu, setiap pengguna teknologi informasi harus menggunakannya dengan semestinya dan tidak merugikan siapapun. Sebuah informasi yang baik dapat dihasilkan oleh sebuah sistem informasi yang baik pula. Pengembangan sistem informasi berguna untuk meningkatkan kualitas informasi, dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan atau problem pada sistem informasi, dan dapat menghemat biaya pengeluaran bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.